Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dulur-dulurku. Absen dulu ya teman-teman yang hadir di video terakhir jarak cantel ideal agar perkutut saling saut. Ada Bang Nuye Awalia. Assalamualaikum, selamat malam. Saya salah berarti cara membersihkan kotorannya pakai air. Ini menurut saya sebaiknya kalau membersihkan kotoran perkutut tidak perlu dibilas pakai air ya, kecuali memang dalam keadaan tertentu, misalkan perkutut sedang penyakitan, dimana kotorannya itu tentunya kalau sedang penyakitan ya dimungkinkan ada bakteri-bakteri penyakitnya. Dalam kondisi semacam ini sebaiknya memang dibersihkan perkutut yang terkena virus misalkan ya. Nah, itu harus dibersihkan, tapi dalam kondisi normal ini tidak perlu dipakaikan air ya teman-teman. Alasannya sudah saya jelaskan di video yang terakhir tersebut, yaitu yang jarak cantel ideal itu. Kemudian Bang Mas Muhammad Fadil matur suwun ya, sama-sama Cak Gondrong Gresik, terima kasih Cak. Kemudian ini ada Bang Raden matur suwun Bang. Nah ini ada Cak Anto Lumajang ya, 3 bulan hasil dari pikat ya, cara dornya gimana, semuanya butuh proses ya Bang, dan juga tergantung dari mental perkutut tersebut ya. Sebenarnya perkutut ini burung yang mudah dan jinak sebenarnya kalau menurut tutur dari banyak dulur-dulur ya. Ya kata kuncinya telaten Bang ya. Kalau standar ngerawatnya ya seperti yang sering saya bilang, yang penting pakannya tersedia, jangan sampai telat pakan minum, dan juga dibersihkan. Kalau dia suka nangkring di cepuk pakan cepuk minum, bersihkan kotorannya. Kemudian penjemuran, kemudian usahakan punya gantangan atau ya digantang di lantai 2 atau bagaimana, yang penting itu tinggi ya tempat gantangnya, untuk melatih naluri dia, untuk mengembalikan naluri dia manggung seperti di alam ya. Karena di alam manggungnya tentu di ketinggian ya, tidak di bawah. Kalau kita lihat perkutut-perkutut yang liar itu kan ketika manggung ya pasti ketika dia bertengger di pohon yang berada di ketinggian ya teman-teman. Nah kemudian juga ya penjemuran tadi sudah ya, pokoknya standar lah Bang, standar itu ditelateni. Dan kalau masih dari hasil pikatan awal dijinakkan dulu dengan cara dimandikan seminggu 2 kali, itu ditelateni saja Bang. Nanti seiring berjalan waktu jenengan juga paham sendiri bagaimana caranya. Nah ini di video ini teman-teman saya ajak untuk tadi habis perkutut saya kasih jamu. Nah ini jamunya mudah ada di sekitar saya. Ini daun kelor ya teman-teman. Ini tadi saya kasih daun kelor sengaja setelah saya sudah sampaikan di video beberapa waktu yang lalu ya, karena di bulan Syakban dan Ramadan kemarin ini perkutut saya hampir ini ya kurang diperhatikan. Kalau dirawat dikasih ganti dikasih makan, dikasih minum, kotoran dibersihkan, tapi sama sekali tidak dijamui dan juga tidak dimasteri. Nah itu, dan ternyata itu berefek teman-teman, efeknya fatal. Perkutut jadi males lagi bunyinya, padahal ini si Mulyo dan si Kabul ini sebenarnya sudah mulai menunjukkan ini ya, gacor sudah. Kalau buka suara itu sampai manggung. Nah kita lihat berjumbu perkututnya. Nah ini kalau sudah seperti ini biasanya mulai inilah manggung, sudah menunjukkan manggungnya. Dan ini kembali saya masteri lagi. Ini kalau teman-teman dengar sayup-sayup perkutut, ini bukan perkutut saya tapi itu di HP ini ya, saya taruh di situ. Nah ini sambil mantau teman-teman, saya ajak mantau, kita harus telaten. Nah di perawatan saya yang berikutnya ini, biasanya kalau yang dulu ini untuk mancing birahi saya kasih ekstra food, yaitu kacang hijau
dan juga untuk stabilitas kesehatannya ini saya kasih kencur ya, juga ngefek di suaranya ya kencur itu. Tapi saya mau dicoba dulu untuk yang kali keduanya ini, karena perkututnya macet lagi, ngambek lagi. Nah ini saya kasih ini teman-teman. Saya sendiri masih penasaran sebenarnya sebenarnya teman-teman, saya sendiri masih penasaran mengenai dulur-dulur yang punya perkutut yang memang sudah gacor dor itu ya. Itu saya sebenarnya punya pertanyaan, karena saya juga belum pernah menemui jawabannya. Apakah dia ini ada waktu-waktu tertentu di mana dia tidak mau bunyi misalkan? Ini saya masih jadi penasaran, masih jadi pertanyaannya teman-teman. Karena ya kalau perkutut saya sendiri ini, kalau saya perhatikan pagi sekali dia bunyi jam 6 ya, kurang lebih jam 6 mulai ramai, karena juga terpancing dengan perkutut yang ada yang liar ya, di sekitar rumah ini banyak sekali perkututnya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kalau sudah matahari mulai tinggi, kisaran jam 10 teman-teman, jam 10 ke sana. Nanti coba di video yang lainnya insya Allah saya akan mantau di jam-jam tersebut teman-teman. Jadi ada jam-jam tertentu teman-teman. Tapi kalau kita lihat di teman-teman yang memang sudah ahli ya, dan perkututnya banyak yang gacor, itu bahkan malam hari pun kan mudah sekali bunyinya itu ya teman-teman. Nah, itu memang butuh ketelatenan dan butuh proses ya, butuh waktu dan butuh diperhatikan teman-teman. Satu kata kunci ini yang kita kita ini mungkin kalau bagi teman-teman yang tidak punya kesibukan di luar rumah ini masih memungkinkan ya untuk melakukannya, yaitu memperhatikan perkutut yang kita rawat ini ya, mulai dari penjamuannya, juga mulai dari melatih nalurinya ya. Karena perkutut ini kalau kita menginginkan dia gacor, manggung, tidak terpengaruh takut dengan adanya manusia, karena kadang ada perkutut yang gacor ketika ada manusia di situ dia terdiam, kan ada saja yang seperti itu. Nah, ini butuh dilatih. Ketika kendalanya adalah ketika teman-teman yang bekerja ya, kayak kemarin itu Bang siapa ya yang ini Bang Samsul kalau tidak salah. Bang Samsul ini kan bercerita kalau beliau sendiri kerja itu mulai dari pagi belum kelihatan matahari, sampai pulangnya juga belum kelihatan matahari sudah tenggelam lagi. Dalam kondisi semacam ini kan tentunya memperhatikan perkutut ini kan nggak bisa seksama dengan teman-teman yang punya waktu lebih untuk merawat perkututnya. Bang Samsul ya katakan. Nah ini Bang Samsul. Sehingga dalam kondisi semacam ini, khusus untuk teman-teman bekerja ya, menurut saya ini diusahakan, ini sebenarnya sudah saya bahas teman-teman, yaitu tapi tidak apa-apa barangkali ada yang belum menyimak video tersebut, diusahakan sangkarnya yang seperti ini teman-teman, dan ditaruh di tempat yang tinggi. Kalau teman-teman ini artinya nggak bisa mantau terus ya, tidak cukup ditaruh di tempat tinggi. Kalau mau katakan kalau berangkat sebelum subuh ya, sebelum subuh dikeluarkan saja, dicek-cek pakannya, dikeluarkan, usahakan jangan di dalam ruangan terus teman-teman, karena perkutut yang belum terlatih terus kalau ditaruh di ruangan terus ini ya, saya pikir dia nggak akan maksimal manggungnya teman-teman. Tapi kalau dia ditaruh di luar rumah, dicantel di ketinggian, terus dia kena sinar matahari, kena sirkulasi udara, insya Allah ini bisa. Tapi ada kendala juga untuk teman-teman yang tinggal di ini ya, saya punya teman itu Bang Jerry itu, beliau tinggal di kayak rumah susun ini kalau nggak salah lah. Kalau keterangan saya salah Bang Jerry, kalau nyimak tolong diluruskan. Kalau tidak salah saya ingat itu kayak misalkan di rumah susun ini kan tentunya agak kesulitan untuk merawat perkutut. Nah ini pandai-pandai bagaimanalah supaya perkutut tersebut ya diusahakan bisa ada sirkulasi udara minimal itu.
sirkulasi udara dari luar. Dan dalam kondisi yang kalau memang di perkotaan dan ini ya sulit untuk mendapatkan hawa-hawa alam gitu. Itu setidaknya sering diterapi dengan masteran di MP3 atau yang ada di YouTube ya teman-teman. Dengan sering diperdengarkan itu ya setidaknya naluri dari pendengaran si barbuto tersebut dia terlatih untuk seperti kalau ketika dia di alam liar. Itu dulu teman-teman pembahasan kita di video kali ini. Insya Allah kita berjumpa lagi ya di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.